Oke, jumpa lagi teman-teman di channel kita KF Awam bersama saya Hoki Alim. Halo, jumpa lagi ya. Jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng ya teman-teman, supaya teman-teman selalu dapat informasi terbaru kalau ada video terbaru yang akan diupload ya. Kali ini saya tidak langsung berlama-lama, kita langsung masuk ke materi kita malam ini, yaitu menarik, hilangnya aroma, anosmia, dan badai sitokin ya, seperti yang teman-teman sudah lihat. Oke, aroma, hilangnya penciuman atau anosmia, dan juga badai sitokin ini cukup menjadi menarik, cukup menjadi topik yang sering dibahas terkait sama COVID ya, COVID-19. Ketika kita mulai kehilangan penciuman, kadang-kadang kita mulai nggak bisa ngerasain, ya kan, di lidah, itu kadang-kadang menjadi pertanda yang mencemaskan, mengkhawatirkan, karena terkait dengan positif atau negatifnya COVID. Dan seperti seri-seri videoku sebelumnya tentang COVID-19, diawali dengan pembajakan, diawali dengan kemudian dilanjut dengan vitamin D, terakhir tentang happy hipoksia. Nah, ini juga masih terkait dengan COVID. Luar biasa ya COVID itu. Dari yang cuma satu, dan kita sudah dapat di video kemarin itu tentang happy hipoksia, bahwa ternyata yang dipengaruhi adalah sistem rem kita yang ujung-ujungnya membuat sistem stres kita menjadi blong, menjadi tidak terkendali. Kortisol kita menjadi sesuatu yang tidak terkendali ibaratnya ya. Dan kita kemarin di gambar ini juga kita sudah petakan ya kan, bahwa sistem imun juga akan terpengaruh ya kan. Sistem imun ya akan terpengaruh. Ya, ini kita akan bahas di sini ya kan, badai sitokin ya. Nah, dan apalagi? Nah, ini yang tanda tanya kemarin, hari ini aku mau isi dengan anosmia ya. Anosmia dan juga seputar dengan rasa di lidah itu kadang-kadang juga. Tapi itu nanti akan terjelaskan betapa itu terkait dengan COVID-19. Oke, kita langsung mulai ya. Tapi mulainya aku mengawali dari sistem imun dulu ya, kaitannya dengan badai sitokin ya. Sistem imun itu adalah koordinasi dari sel-sel imun. Jadi teman-teman jangan mengira sistem imun itu cuma satu sel imun, tapi ini koordinasi antar sel ya. Jadi ada banyak sel yang terlibat dalam sistem imun kita ya. Kalau di hasil lab teman-teman bisa lihat di leukosit ya kan. Nah, kalau teman-teman ada pegang hasil lab sekarang, teman-teman bisa lihat tuh di leukosit ada jenisnya basofil, eosinofil, neutrofil, yaitu yang seperti yang di layar ya. Nah, jadi ini berbicara koordinasi sel-sel imun. Simak juga videoku tentang autoimun yang sempat aku menjelaskan juga cara kerja sistem imun kita ya. Cukup agak lama videonya, tapi maksudnya udah lama aku uploadnya. Tapi teman-teman bisa lihat di situ ya. Itu versi awamnya dari presentasi Mas Tio waktu di seminar KF Bandung ya, di Parahyangan. Oke, jadi sistem imun itu ada bagian yang namanya sistem innate, yang nanti akan bertransisi ke sistem adaptif ya. Jadi teman-teman kalau tahu antibody dan segala macam ya kan, yang sekarang sedang dikejar lewat COVID ini, sebenarnya itu yang mau dikejar dari sistem adaptif. Tapi urutannya sistem imun kita itu harus dari innate-nya dulu ya. Kalau berbicara yang baru ya, berbicara serangan baru, sistem imun untuk mengenali yang baru itu harus dari innate-nya dulu. Jadi dari sistem innate, istilahnya gampangnya kayak prajuritnya dulu dah, nggak mungkin yang sistem adaptif atau jenderalnya yang maju. Jadi prajuritnya dulu yang maju, baru kemudian in the end pada akhirnya nanti sistem adaptif yang akan ini, antibodinya, kemudian T-cell-nya yang akan membasmi ya. Ya, itu semuanya ada di videoku yang sebelumnya. Nah, yang sangat mempengaruhi di sini ya itu adalah respon transmisi ya. Jadi urutannya itu ada sistem innate, kemudian nanti ada respon transmisi, kemudian baru sistem adaptif. Nah, respon transmisi ini untuk yang innate ya kan, itu hitungannya harusnya jam. Idealnya itu dalam hitungan jam. Itu sudah muncul respon innate. Respon innate ini erat terkait dengan nanti misalnya kalau teman-teman mengalami luka di sini ya, misalnya nih luka
Kemudian kan harusnya nggak mungkin dong tidak terjadi respon sistem imun di sini, karena di balik setiap kulit kita itu ada sistem imun kita standby, ya, bukan sistem imun kita ada di satu lokasi kemudian nunggu di bergerak dulu, misalnya di sini nih posnya kemudian bergerak dulu ke sini, nggak mungkin, ya, itu tidak seperti itu. Jadi di balik kulit kita itu sudah standby sistem imun kita, sehingga begitu kita mengalami kerusakan atau mengalami ada serangan tertentu, ya kan, yang menembus pertahanan fisik kita, itu dia akan berespon. Respon innate itu hitungan jam. Kalau kita misalnya kemasukan serangannya berupa virus, maka respon adaptif untuk antibodinya itu hitungannya dalam hitungan hari. Ya. Oh, kok lama ya Mas ya? Iya, karena itu ada ceritanya, ya, ceritanya ada di videoku sebelumnya. Jadi teman-teman mesti ini. Nah, balik lagi, ini sistem imun koordinasi antar sel imun. Cara koordinasinya gimana? Teman-teman jangan berpikir koordinasinya lewat kata-kata, ya, bukan. Tapi lewat yang namanya sitokain atau sitokin dalam bahasa Indonesia. Sitokain. Ini bahasa komunikasi antar sel. Ya, tidak hanya spesifik di imun, tapi karena ini kita membahas sistem imun juga sitokain ini juga bahasa komunikasinya antar sel. Jadi satu sel itu menerima stimulus, ya kan? Misalnya tadi yang di kulit tadi, sel kulitnya menerima stimulus. Kemudian sel kulit kita atau yang di baliknya itu yang kena, yang terefek dengan luka itu tadi akan menghasilkan sitokain, ya, kayak semacam hormon, ya kan? Sitokain itu hormon, tapi hormon tertentu yang fungsinya untuk kasih signaling, ya, yang nanti akan diterima oleh sel-sel di sekitar, which is itu di sel imun kita yang standby. Nah, itu baru akan sel imun kita atau target selnya itu akan tahu, oh, kamu mensignaling, memberitahu ada sesuatu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi gambar ini akan membantu teman-teman sitokain itu seperti apa, atau sitokin, ya. Kemudian bentuk komunikasi sitokinnya kayak gimana sih? Nah, ternyata ada 3, ya. Yang pertama itu bentuk komunikasi autocrine. Autocrine itu berarti sel itu memberi sinyal kepada dirinya sendiri. Jadi sel itu sebenarnya ada kayak kalau dibilang kayak komputer juga. Maksudnya komputer itu canggih, tapi dia menunggu input. Ya, saking canggihnya dia nggak bisa berjalan sendiri kecuali kalau kita bikin perintah untuk dia bisa self ini ya, artificial intelligence atau gimana lah. Tapi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi teman-teman bentuk komunikasi yang pertama itu ada autocrine. Jadi dia memberi respon, mengkoordinasikan ke dirinya sendiri. Itu namanya autocrine action, ya. Ada ini yang contoh seperti ini ada. Nah, tapi aku nggak bahas ya, karena kita nanti mau larinya ke badai sitokin. Kemudian yang kedua itu adalah paracrine. Nah, paracrine itu berarti ke sel sekitar, masih dekat, ya, sel sekitar. Ya, ada tujuannya seperti yang gambar pertama tadi, ya. Kemudian yang terakhir endocrine. Ya, endocrine ini baru agak jauh, target selnya itu agak jauh. Ya, mesti sitokainnya itu bersirkulasi dulu di darah, keliling dulu. Nah, kayak gitu, ya. Jadi ini bentuk-bentuk komunikasi koordinasinya sel imun seperti itu. Ya, ingat sistem imun, koordinasi sel imun, jadi teman-teman mesti ini. Nah, karena ini sitokain ini bahasa komunikasi antar sel, ya, maka sitokain itu ada yang sifatnya pro-inflamasi dan juga ada yang sifatnya anti-inflamasi. Ya, pro-inflamasi sama anti-inflamasi. Pro-inflamatory, anti-inflamatory. Nah, itu grafiknya teman-teman bisa lihat. Banyak ternyata, ya. Kalau yang hitam itu yang anti-inflamasi, ya. Kalau yang kalau yang hitam benar, teman-teman jeli. Yang hitam itu pro-inflamatory. Kalau yang merah itu anti-inflamatory, ya. Mas, kok sedikit? Ya, betul. Ya, harusnya anti-inflamatorinya lebih banyak dong. Kalau anti-inflamatorinya lebih banyak, teman-teman nggak bisa kasih signaling secara cepat. Pernah nggak berasa satu tubuh rasanya kayak digebukin satu kampung? Nah, itu menunjukkan bahwa signalingnya ada di mana-mana. Ya,
kalau sitokain proinflamatornya dibatasi cuma sedikit aja, kan kayak keteteran nanti. Ibarat hansipnya ini yang bagian kentongannya yang bunyiin kentongan si skamlingnya jadi keteteran. Sebentar di ujung timur, sebentar harus lari ke ujung barat. Jauh loh, dari ujung rambut ke ujung kaki. Ya, jadi teman-teman, kenapa kayak gini? Ya, ini yang sudah dipetakan, sebenarnya masih banyak lagi. Kemudian kalau teman-teman cermati, itu ada yang sifatnya dual. Jadi ada yang sitokain yang bisa pro, tapi ada juga yang bisa anti. Nah, itu nanti tergantung dari bentuk-bentuk komunikasinya. Nah, pertanyaannya yang menarik adalah, jadi kira-kira apa itu badai sitokain? Ya, badai sitokin. Ya, oke. Untuk menjelaskan ini, aku langsung ambil jurnal ya, yang memberikan gambar seperti ini nih. Bagus banget gambarnya. Ya, ini kaitannya dengan otak dan juga dengan kortisol. Ya, jadi kortisol sama otak kita itu terhubung lewat yang namanya HPA axis atau hypothalamus pituitary adrenal axis. Ya, itu kelihatan tuh hypothalamus pituitary itu di otak brain. Kemudian dia apa ini? Aku sambil tandain. Kemudian dia apa ini? Nah, kemudian dia terhubung dengan adrenal gland, ya, ini adrenal, ya, kelihatan. Nah, baru dari adrenalin nanti mengeluarkan yang namanya kortisol. Ya. Nah, ini jurnalnya juga sudah terlihat, itu linknya, jadi teman-teman bisa nanti baca di situ. Ya. Tapi yang aku mau ambil adalah ini. Ya, teman-teman bisa lihat. Antara kortisol sama otak, sebenarnya itu dia harus berusaha balance. Ya. Jadi, kan kita kemarin sudah paham nih, C19 di happy hypoxia ternyata mempengaruhi, sangat terpengaruh sekali dengan stress system, dan stress system itu tidak lain adalah kortisol. Nah, karena kortisol ini terhubung dengan otak, terkait banget dengan otak HPA axis, maka sebenarnya dalam kondisi yang seimbang, ini sudah bagus, seperti di gambar itu kan. Glukokortikoidnya dengan inflammatory mediatornya itu saling seimbang, yin and yang. Ya, antara pro-inflamatori sama anti-inflamatorinya itu seimbang, balance. Nah, jadi keseimbangan itu ditunjukkan dari antara sisi pro-inflamasi sama anti-inflamasinya. Itu harus seimbang. Ya, jadi dari sini teman-teman bisa ngebayangin nih, oh ternyata kalau badai sitokin itu seperti apa? Ya, teman-teman bisa lihat badai sitokin, ya kan, yang tadi chartnya aku masih tampilkan. Kalau ternyata terjadi badai sitokin, kira-kira lebih ke arah pro atau ke anti-inflamasinya. Nah, ini gambar yang mungkin lebih bisa menjelaskan lagi, ya, adrenal, kemudian ada otak di situ, ya, teman-teman bisa lihat, ya, yang aku kotakin warna biru, ya. Kalau terjadi badai sitokin, ini aku kotakin dulu ya, kalau di gambar otak itu warnanya warna biru. Tapi teman-teman bisa lihat, kalau terjadi badai sitokin, itu sebenarnya ketidakseimbangan lagi. Terjadinya ketidakseimbangan di kortisol, yang otomatis lebih pro ke inflamasi. Ya, tuh, lihat tuh, yang kotak birunya. Ya, kotak biru di gambar otak. Ya, ini ya. GC itu kortisol. GC, singkatan dari glukokortikoid. EN itu endorfin, ya, atau bahasa yang teman-teman lebih sering kenal adrenalin, ya. Nah, yang hijau ini sistem imun nih, ya, salah satu sel imun namanya makrofag, ya. Nah, karena ada stimulus berupa glukokortikoid dan endorfin, makanya makrofag dan sel-sel imun menghasilkan sitokain yang pro-inflamasi. Ya. Nih. Ini bukan aku yang ngomong, jurnal. Ya, kebetulan jurnalnya membahas tentang gastro. Ya, gastro jurnal sudah kelihatan. Tapi basicnya sama. Rule-nya sama. Ya kan? Karena sistem imun itu kan standby di mana-mana. Standby di balik setiap. Tapi bisa terpengaruh oleh infeksi dari C19, terjadinya badai sitokin. Jadi dari sini teman-teman bisa paham nih, ya kan?
mulai bisa ngeh, ya kan? Oh, di satu jurnal lagi, ya kan, seperti yang sudah tertulis itu, ternyata stres yang diinduksi oleh rem blongnya akibat C19, COVID-19, itu menyebabkan kortisol kita naik, ya kan? Kortisol naik sebenarnya respon dari tubuh untuk berusaha menghambat inflamasi yang sedang terjadi, ya. Inflamasi sedang terjadi, ya kan? Itu kalau teman-teman lihat di gambarnya, jadi kayak muter, ya kan? Urutannya seperti itu. Pertanyaannya, muter ini semakin berkelanjutan, makin tidak terkendali, atau makin terkendali harusnya. Ya, teman-teman harus bisa paham loh. Selama masih ada stres, selama masih ada pemicunya, ya kan? Atau pemicunya ini sebenarnya bisa karena COVID itu karena membajak sistem remnya blok. Otomatis digas sedikit aja jadi tidak terkendali. Tubuh kita jadi meradang kemana-mana. Itu ada peningkatan stres berarti. Atau kita sengaja meningkatkan stres kita sengaja ngegas diri kita. Ya kan? Aku udah usah mau menjelaskan lagi gas sama rem yang mana ya. Itu ada di videoku sebelumnya tentang stres di KF, ya. Itu terlihat. Sehingga dari sini teman-teman bisa sadar, kalau COVID-19 itu menyerang, membajak sistem rem sehingga kortisolnya jadi meledak, maka teman-teman bisa memahami sekarang kenapa gejalanya bisa kemana-mana seperti gambar di sebelah, ya kan? Ada yang ke sistem pencernaan, ada yang ke gangguan organ, ya kan? Ada yang ke jantung, ya kan? Ada yang ke sel kulit, ya kan? Wow, kok bisa? Saya baru dengar loh ada C19 di kulit. Ada, ya. Bahkan ya kalau paru-paru udah pasti. Di tekanan bola mata ada, ya. Bahkan di organ reproduksi kita, wanita dan pria juga bisa. Karena ini yang dibajak adalah cuman sistem remnya, sedangkan kortisolnya terkait ke seluruh tubuh. Jadi bisa dibilang efeknya itu multi-axis, ya. Efeknya itu kemana-mana, ya. Seakan-akan seperti COVID itu perkasa banget, padahal yang dibajak cuman remnya. Karena dibajak remnya, kemudian sistem tubuh kita berusaha kompensasi. Karena apa? Karena kalau remnya blong, kita ngegas dikit aja udah udah jalannya kayak tubuh kita udah kayak limbung, nggak ada ngeremnya. Nah, dalam hal ini kalau badai sitokin berarti inflamasinya makin menjadi-jadi, nggak selesai-selesai, ya. Nah, kalau kita sudah tahu begini, otomatis kita melihat, buset ya, ternyata kortisol itu karena terkait sama otak. Teman-teman bisa lihat tuh, ya, otak kita punya sumber, punya jalur, ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat rekaman-rekaman TFH, Talk Show From Home-nya kita, betapa Mas Tio sering menjelaskan tentang jaringan saraf tepi, jaringan saraf pusat, ya kan. Jadi kalau jaringan saraf tepi itu berarti yang terhubung dengan spinal cord, tulang belakang kita, ya. Tapi ada jalur tolnya sendiri untuk sistem-sistem khusus seperti, ya kan, vagal, jalur saraf vagus, ya. Itu CN10. Teman-teman bisa lihat di gambar ini, nanti di screenshot. Ini terpengaruh juga. Bukan terpengaruh COVID-nya, tapi itu tadi, karena dibajak, kortisolnya jadi ngegas, nggak terkendali. Kena semua. Dan satu yang kena, setelah kita sudah paham sekarang badai sitokin, di mana lebih dominan proinflamasi, sitokin proinflamasi yang lebih merajalela, ya kan? Tanpa ada rem anti-inflamatorinya, karena sudah dibajak sama si COVID, ya kan? Remnya sudah dibajak, kayak imunnya disuruh rame aja terus, ya, model-model kayak demo begitulah, ya kan? Teman-teman bisa paham. Jadi keamanannya sudah nggak ada, orangnya disuruh demo terus, udah provokasi, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau teman-teman sudah paham itu, berarti sekarang kita langsung masuk ke anosmianya.
Ya kan? Anosmia itu terjadi di kotak yang ungu ini, olfactory, ya. Nama kerennya itu olfactory, sensori dari hidung, ya. Ini 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 sangat-sangat fisiologis banget, ya. Jadi bisa dijelaskan kenapa COVID itu bisa menyebabkan dalam tanda kutip anosmia. Karena sebenarnya terjadi kegagalan fungsi di situ. Ada kegagalan fungsi karena entah bisa karena proinflamasi, ya kan? Nah, ini strukturnya nih, strukturnya sistem penciuman aroma kita, ya. Itu tiap-tiap ini ada selnya loh, nggak kebayang kan? Dan apa yang terjadi kalau misalnya benar-benar ada infeksi COVID di sini? Tuh lihat, teman-teman bisa lihat. Nah, invasion of C19 in olfactory system. Coba. Karena kan C19 kan sering, COVID kan sering diasosiasikan nanti lewat hidung, lewat mulut, pasti bisa terinfeksi. Nah, infeksinya coba teman-teman bisa lihat di situ. Ya. Yang terjadi, ini kata-katanya nih. Ya. Olfactory inflammation. Kelihatan ya? Kelihatan? Inflammation. Ya. Kata kuncinya inflamasi. Terkait nggak sama badai sitokin? Oh, terkait banget. Nggak usah ada virus COVID di sini. Sistem rem kita dibajak sedikit aja, udah pasti inflamasi. Ya, kalau sudah terinflamasi, kira-kira sistem penciuman kita jadi terganggu nggak? Pernah nggak mengalami lagi virus flu biasa, inflamasi lagi meradang karena kita nggak istirahat, karena kita nggak mengindahkan sinyal tubuh. Harusnya kalau pilek atau flu biasa kan pinginnya tidur istirahat, tapi enggak, ini dibawa aktif terus, dibawa masih ada tuntutan kerja dan segala macam, makin meler kan. Yang ada bisa mencium juga nggak hidungnya dalam kondisi meler ini? Nggak bisa. Bedanya cuma satu. Bedanya satu meler, kalau di COVID kan nggak meler, cuman nggak nyium aja. Jadi kayak, oh ini COVID kali. Cuman itu. Tapi kuncinya sama, inflamasi. Terjadi inflamasinya. Ya. Jadi dari sini teman-teman bisa paham nih. Nah, ini jurnalnya ada, aku nggak asal ngomong. Ya. Jadi sel-sel yang tadi ada di sistem olfactory itu sama-sama saling terkait, bekerja juga. Ya, ada yang namanya astrocyte, sel astrocyte sama mikroglia. Ya, nah ini dikasih tunjuk bahwa ternyata olfactory itu juga bisa lewat mulut kita atau juga bisa lewat dari hidung kita langsung. Tapi penciumannya, cara kita mensensor ya lewat sel-sel yang ada di situ, ya, yang nanti kemudian sel-selnya itu mengirimkan sinyalnya lewat sel saraf, neuron ya kita, ya, neuronnya. Nah, coba kita lihat sekarang lebih detail ke dalam sini, ya, ke dalam gambar ini. Kira-kira neuron dan ininya seperti apa? Nih. Nah, ini ada jurnalnya juga ini. Nah, kita semakin berbicara fisiologi itu makin terang benderang, makin jelas. Ya, coba itu teman-teman bisa lihat. Neuron yang sebelah kiri ini kondisi antiinflamasi. Yang sebelah kanan lagi kondisi inflamasi. Ya, aku mau kasih lihat yang sisi antiinflamasinya dulu, supaya teman-teman bisa paham. Ya, supaya nggak mudah bingung. Antiinflamasinya dulu. Tuh, neuron, astrocyte, mikroglianya, ini sel yang berperan dalam proses olfaktori, sistem olfaktorinya kita, penciuman aroma kita. Coba lihat teman-teman. Ada yang terkait nggak sama yang video-video COVID-19 ku yang kemarin tentang Ang2, kemudian dan segala macam. Kelihatan ya? Nah, aku tandain di sini. Aku tandain supaya teman-teman lihat. Ini yang di sel neuronnya dulu ya. Nih. Coba teman-teman lihat. Kelihatan kan? Ang2 dan AT2R. Simak videoku sebelumnya tentang sistem RAS dan bagaimana COVID-19 bisa membajak. Sudah terlihat di sini. Sel neuron punya reseptor AT2R. Ya. Astrocyte bagaimana? Sama.
Ya, kelihatan tuh. Mikroglia bagaimana? Sama. Ya, tuh, kelihatan tuh. Ya. Oke. Sekarang yang pro-inflamasi. Nah, yang pro-inflamasi. Coba lihat perbedaannya. Hang 2 nempelnya ke AT1R. Ya. Astrocyte, hang 2-nya juga nempel di AT1R. Mikroglia juga sama. AT1R. Ya, bisa kelihatan. Aku balik ya. Yang anti-inflamasi, teman-teman bisa lihat sendiri. Yang anti-inflamasi, teman-teman bisa lihat pada saat kita sedang anti-inflamasi, neuron itu sifatnya, survivalnya akan jauh lebih tinggi. Ya, ROS-nya rendah. ROS itu radikal bebas. Kemudian astrocyte, ya, itu sifatnya sama kayak sistem imun. Makrofag, dia bisa sifatnya M2. M2 itu sifatnya dia anti-inflamasi. Terus ROS-nya juga turun. Sel astrocyte ini dia tidak menghasilkan pro-inflammatory cytokine. Ya, turun. Sitokain pro-inflammatory yang dihasilkan turun. Mikroglia juga sama, ya, ROS-nya juga turun. Tapi bandingkan dengan kondisi yang pro-inflamasi. Pada saat lagi ada inflamasi, coba lihat. Neuron meradang, ya kan, ROS-nya naik, ya kan. Kemudian ada potensi peningkatan kematian sel. Astrocyte juga sama, berpindah bukan dari M2, sekarang jadi M1. ROS-nya juga naik. Sitokain yang pro-inflamatory juga lebih banyak dihasilkan. Mikroglia juga sama. Ya. Sehingga dari sini teman-teman, aku langsung rangkum untuk anosmia, ya. Kalau gambarnya seperti itu, dan sekarang neuron kita, astrocyte kita, mikroglia kita di sistem olfaktori, itu punya masing-masing reseptor, ya kan. Kita sudah tahu ini HANG2 ternyata nyampe juga loh ke hidung. Iya, makanya aku bilang kortisol itu bisa kemana-mana. Sistem RAS itu ada di mana-mana, ya. Bukan cuman sistem RAS itu cuman di ginjal. Ya, renin itu yang menghasilkan memang ginjal, tapi efek dari sistem RAS ini hasil koordinasi antara ginjal dan paru-paru itu untuk kontrol semua gas, sistem stres, gas, kortisol di seluruh tubuh. Kelihatan di sini, ya. Jadi ini sekarang kayak timbangan, lebih banyak pro-inflamasinya atau balance, ya. Jadi kalau dari sini teman-teman sudah bisa mengkaitkan antara anosmia, hilangnya aroma dari penciuman hidung ataupun perasa di lidah, kaitannya dengan badai sitokin, teman-teman sekarang sudah paham. Jangan nunggu badai sitokinnya itu sudah teman-teman udah lemes, sudah ini. Ya, kalau memang mau cek lab sih boleh, ya kan, untuk memastikan sitokain yang pro-inflamasiku masih terkendali nggak, ya boleh aja. Tapi pastikan sekarang dari cycle yang tadi aku bilang loh, pemicu dari kortisol itu apa? Stres, ya. Ya, simak video-videoku sebelumnya yang sistem RAS kenapa bisa dibajak. Hanya dibajak di remnya. Bukan dibajak di gasnya, dikencengin. Enggak loh. Yang ngencengin gasnya itu kita kadang-kadang. Lupa. Ya, kalau mobil kita remnya blong, yang dilakukan nggak mungkin kita makin ngegas, logika aja. Harusnya apa? Berhenti, sebisa mungkin berhenti. Mau pakai rem mesin, ya kan, engine brake, mau apapun, tarik rem darurat, itu sudah pasti. Jangan sekali-sekali mencoba ngegas lebih, karena teman-teman harus berhenti, mobilnya harus berhenti supaya bisa diperbaiki dulu remnya. Nggak mungkin jalan dalam kondisi remnya masih blong. Ingat loh, yang dibajak itu remnya, bukan gasnya. Yang dibajak remnya. Kalau auto brake kita sudah bermasalah, jangan coba-coba ngegas. Ya. Jadi aku tutup videoku kali ini dengan satu statement sederhana. Ya. Ternyata prinsipnya adalah balance. Ya. Balance. Apapun pilihan gaya hidupmu, ya, jalani dengan seimbang. Balance. Ya, Anda mau low carb, Anda mau ketogenik, Anda mau ketofastosis, Anda mau tetap karbo, jalani.
dengan seimbang. Seimbangnya itu bukan seimbang apa yang dimakan loh. Itu kan pemahaman kita. Ya. Ingat, balance yang aku maksud ini seperti yang di videoku sebelumnya. Di videoku tadi. Dan video-videoku sebelumnya juga. Ya. Balance antara inflamasi sama anti-inflamasinya. Kalau tiap hari teman-teman masih berasa badannya pada gampang pegel, itu artinya apa? Balance atau bukan? Ya. Jadi hati-hati. Pengertian balance, seimbang itu bukan cuma di makanan apa yang masuk di mulut. Ya. Apalagi melakukan sesuatu secara berlebihan tanpa sadar. Ya. Karena kita mengejar sesuatu, target sesuatu, jadi kayak seakan-akan kita maunya, wah ini yang terbaik nih. Ini yang terbaik harus supaya nggak kena, supaya nggak terpapar, supaya nggak fatal. Itu jangan-jangan sudah stres, ya, bukan stres secara pikiran, sudah membebani pikiran kita, sudah pasti, ya kan, karena kita jadinya bawaannya cemas, bawaannya khawatir, bawaannya parnoan, ya kan, belum lagi urusan kerjaan dan segala macam, ya. Jadi teman-teman mesti memahami ya bahwa pada dasarnya balance itu suatu keharusan. Ya. Ketosis pun bisa nggak balance loh. Loh, kok bisa sih mas? Iya, ketosis itu bisa nggak balance. Dari mana nggak balance ya? Oh, ya jelas. Ketika Anda sudah tercapai ketosis, Anda berusaha mencapai kondisi ideal terbaik. Anda puasa panjang, Anda exercise berlebihan, Anda berusaha detox sebanyak-banyaknya supaya segera yang ada dalam badan ini yang nggak baik hilang, pergi. Kira-kira tubuhnya mampu? Kira-kira tubuhnya memberi tanda nggak kalau Anda melakukannya tanpa sadar berlebihan? Jangan-jangan Anda clueless. Ya. Even Anda ketosis bukan berarti Anda anti-stres. Oke? Nah, video ini cukup sekian ya, tidak panjang seperti biasa, aku selalu target 30 menit ya. Moga-moga tentang anosmia dan juga badai sitokin langsung bisa ngeh, karena aku sudah jelasin sebelumnya pembajakan sistem rasnya di mana, kemudian counternya dengan keseimbangan vitamin D dan juga vitamin-vitamin yang lain ya. Ada vitamin C, vitamin E, mineral, itu kaitannya dengan kofaktor dan koenzim. Simak videoku sebelumnya juga. Jangan ragu, ulang-ulang terus. Di sini tidak ada ujian, tidak ada nilai yang harus dikejar. Tapi memahami tubuh Anda sendiri responnya seperti apa. Bagaimana membalancing, menyeimbangkan antara porsi gas dan remnya. Ya. Bukan berarti nggak boleh olahraga. Boleh. Tapi di kondisi apa Anda bisa berolahraga? Di kondisi fit atau justru lagi nggak fit, Anda paksakan berolahraga. Hati-hati. Ya. Oke, sampai sekian teman-teman ya. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Kalau misalnya teman-teman jangan lupa ya, pastikan bisa seperti yang ini nih, yang aku sudah tampilkan di awal tadi. Subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng. Tiap kali ada video baru yang akan diupload. Ya. Oke, teman-teman. Demikian video kali ini. Pastikan teman-teman selalu stay tune dan tetap sehat, tetap jaga keseimbangan stres dan relax mood. Ya, kalau Anda sudah tidak fit, jangan ngegas. Ya, jangan ngegas. Ikuti maunya tubuh. Tubuh mau istirahat, ikuti. Tubuh mau makan, ikuti. Ya, kan yang dimakan tetap hewan, tetap rendah karbohidrat. Ketosismu tetap terjaga. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.